Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi yang mengenai syarat cara gadai BPKB motor di Pegadaian terbaru 2024 ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada niatan untuk gadai BPKB di Pegadaian, tapi tidak tahu ya caranya dan bagaimana untuk cara mengajukannya. Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Jangan skip ya, biar kalian tahu informasi mengenai cara dan syaratnya apa saja yang harus disiapkannya ketika kita mau mengajukan pinjaman uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB motor ya. Nah, Pegadaian ini merupakan salah satu layanan pinjaman ya. Nah, Pegadaian ini salah satu perusahaan pembiayaan milik pemerintah atau milik BUMN yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan BPKB ataupun barang-barang berharga yang lainnya ya. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan Pegadaian ini untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB motor. Karena prosesnya itu mudah, pengajuannya juga tidak ribet ya, dan bunganya juga sangat rendah teman. Dan tenornya juga sangat panjang. Dan tentunya sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Nah, mungkin sebagian kalian masih ada yang bingung dengan caranya, jadi simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, untuk cara yang pertama temannya, ketika kita mau gadai BPKB motor di Pegadaian yang harus disiapkan oleh teman-teman yaitu tentunya BPKB motor yang asli ya. Jadi sebelum datang di kantor Pegadaian yang harus disiapkan yaitu BPKB motor yang asli. Tentu tidak hanya BPKB saja yang harus disiapkan, tetapi ada persyaratan lainnya yang harus teman-teman bawa. Nah, supaya pengajuan kalian langsung diproses ya. Jadi kalau BPKB saja yang dibawa tidak akan diproses teman-teman. Nah, jadi yang pertama yaitu teman harus bawa BPKB motor yang asli. Nah, yang kedua KTP asli dan fotokopi. Nah, untuk yang ketiga yaitu STNK ya teman. Nah, untuk STNK ini wajib pajaknya harus hidup ya. Kalau pajaknya mati itu tidak dapat diproses untuk pengajuan pinjamannya. Bahkan walau pajaknya itu telah 1 hari ya, itu tidak dapat diproses teman. Jadi pastikan untuk pajaknya harus hidup terlebih dahulu. Nah, untuk syarat yang keempat yaitu kalian harus bawa kartu keluarga ya teman atau KK. Nah, ini hanya fotokopinya saja ya. Nah, untuk cara yang kelima yaitu teman harus membawa kendaraan yang mau digadaikan ya. Nah, ini nantinya akan dicek ya oleh pihak Pegadaian. Nah, nantinya motor ini tidak akan ditahan ya teman, jadi hanya untuk dicek saja ya oleh pihak Pegadaian. Nah, jangan khawatir ya teman, tidak akan ditahan ya, jadi motor ini bisa dibawa pulang kembali ya. Nah, kenapa harus dicek? Karena motor yang kalian bawa akan menunjukkan berapa nominal pinjaman yang didapat. Nah, semakin bagus kendaraannya, terus tahunnya juga muda, maka semakin besar nominal pinjaman yang akan diberikan oleh pihak Pegadaian. Jadi seperti itu ya teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan nominal pinjamannya itu kecil, mungkin harga motornya kurang ya teman ya. Atau mungkin tahunnya juga atau tahun pembuatan juga sudah tua ya teman. Nah, terus minimal motor yang bisa digadaikan itu tahun pembuatannya itu di tahun 2012 ke atas teman. Jadi kalau tahun pembuatan motornya itu di 2012 ke bawah itu tidak bisa ya teman. Nah, jika kalian mau gadai BPKB motor di Pegadaian dengan motor yang tahun pembuatannya itu masih muda, tentu jumlah pinjamannya akan lebih besar ya, karena tahunnya masih muda. Seperti tahun pembuatannya itu di tahun 2022 atau 2023 itu sangat mudah sekali ya. Nah, tentu pinjamannya akan lebih besar didapat ya teman. Jadi yang tadi saya sebutkan itu dari poin 1 sampai poin 5 itu adalah persyaratan yang harus teman-teman bawa ya ketika ingin mengajukan pinjaman di Pegadaian. Nah, nanti teman-teman datang saja di kantor Pegadaian yang terdekat ya di kota kalian sesuai dengan KTP teman-temannya.
Nah, misalkan teman-teman tinggal di kota A dan ingin menggadaikan motor di kota B, itu tidak bisa ya teman. Jadi sesuai alamat domisili KTP ya. Atau misalkan plat nomor kendaraannya plat B atau A ya. Plat B kan daerah Tangerang, Jakarta ya. Jadi nanti teman-teman gadaikan motornya di daerah Tangerang, Jakarta. Jadi harus sesuai dengan plat nomornya juga ya. Nah, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang tinggal di daerah terpencil, karena kantor pegadaian ini sekarang sudah banyak sekali di kota-kota terpencil ya. Nah, terus misalkan teman-teman sudah datang nih di kantor pegadaian. Nanti teman-teman disuruh mengisi formulir ya. Nah, formulirnya itu berisi informasi pribadi, jumlah pinjaman dan tenor ya. Nah, untuk tenornya itu nanti teman checklist aja. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk proses pencairannya itu tidak langsung cair ya, teman. Jadi harus menunggu 2 sampai 3 hari untuk pencairan dananya. Karena di pegadaian itu harus diproses terlebih dahulu ya untuk data-datanya. Misalkan teman-teman datang di hari Senin, untuk datanya itu langsung diproses. Nah, untuk hari yang kedua nanti ada pihak pegadaian yang akan survei di rumah ya. Nah, tapi jangan khawatir, itu sebagai formalitas saja ya teman. Jadi jika persyaratan kita lengkap dan motor yang mau digadaikan itu sesuai dengan kriteria di pegadaian, nah saya jamin untuk pinjaman di pegadaian itu akan langsung di ACC ya teman. Jadi seperti itu aja untuk informasi cara gadai BPKB di pegadaian ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.